Udah mulai ya? Dari Ibu mau penyampaian dulu? Dari guru mungkin? Silakan kalau dari guru mau duluan. Monggo, Pak. Ini Pak ya. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Rudi. Pak Rudi. Ya. Sebagai apa di sini? Pengelola ya. Pengelola. Oh ya siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes banget ini? Capek kah sudah nak? Ryan, nanti dulu makannya nak. Ini informasi yang tidak kalah penting dari yang tadi kita juga sudah dapatkan di Museum Mula Warman ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah adat Dahor ya, dan alhamdulillah sudah disambut kita oleh Pak Rudi selaku pengelola dari rumah Dahor ini. Nah, anak-anakku di sini sebagaimana di kegiatan P5 kita, kalian mengobservasi apa saja yang ada di sini, ya mungkin bagaimana sejarahnya nanti akan disampaikan ya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi yang selaku pengelola Rumah Dahor yang sudah menerima kami dan memberikan izin kami dari SMP IT Mutiara Rahma untuk mengadakan kegiatan observasi dalam pembelajaran P5 kami Pak ya. Mungkin langsung saja kami serahkan kepada Pak Rudi untuk memberikan penyampaiannya. Tafadhol Pak. Ya, terima kasih Pak Ibrahim sudah memberikan kesempatan buat putra-putri kita supaya mereka bisa mengenal, mengetahui tentang cagar budaya dan sejarah kotanya, yaitu Balikpapan. Mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Izin memperkenalkan diri, saya Rudiansah, panggil Rudi boleh, panggil Bapak boleh, Kakak boleh. Ya, panggil Mas juga boleh. Ya. Saya sebagai pengelola Rumah Cagar Budaya Dahor, saya mendapatkan amanah dari pihak Pertamina RU5, PT Kilang Pertamina Internasional RU5 untuk mengelola Rumah Cagar Budaya Dahor ini. Jadi mengelola itu macam-macam ya, mulai ya membersihkan, merapikan, merawat, melestarikan, bisa ada kekurangan kerusakan-kerusakan, kita harus laporkan kepada pihak Pertamina. Kalau untuk pemeliharaan sehari-hari kami biasanya ya bersih-bersih gitu ya, ya menyapu atau menyiram tanaman. Pagi kita matikan lampu, sore kita hidupin lagi. Bahkan kita mengajak masyarakat nih, bukan hanya di lingkungan Pertamina, tapi ke masyarakat umum itu kita memperkenalkan Rumah Dahor, Rumah Cagar Budaya Dahor ya. Ada media sosial kami itu di Facebook, namanya Dahor Heritage Balikpapan di Facebook. Kalau di Instagram tulisannya Rumah Dahor ya. Jadi tinggal klik Dahor itu muncul biasanya Rumah Dahor. Ya, saya sebenarnya bukan UPT, unit pengelola teknis, tapi saya lebih kepada relawan sebenarnya. Jadi saya ini sebenarnya bekerja di luar di Rumah Dahor, tapi di luar hanya ada rasa kepedulian saja. Kalau nggak ada yang mendampingi atau menerima kunjungan, ya siapa lagi gitu ya. Karena kita belum ada UPT, unit pengelola teknis gitu ya, jadi hanya relawan. Nah kemudian Rumah Dahor ini adalah rumah cagar budaya yang ditetapkan pada November 2011, waktu itu Pak Haji Rizal Effendi. Cuma waktu itu belum ada TACB, tim ahli cagar budaya. Jadi TACB, tim ahli cagar budaya Balikpapan ini baru ada kurang lebih 1 tahun yang lalu, sehingga ditetapkan kembali ya, oleh wali kota kita yang sekarang, yaitu Pak Haji Rahmat Masud.
Kemudian rumah Dahor dibangun tahun 1920-an, jadi usianya sudah kurang lebih 100 tahun. Dibuat oleh perusahaan minyak asal Belanda, namanya BPM. BPM, Batavia Petroleum Maskapai. Ya, dia mengelola, membuat perumahan untuk rumah-rumah karyawan perusahaan minyak asal Belanda sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada Pertamina. Ya, masyarakat pemerintah baru membuat Pertamina itu sekitar pertengahan tahun 60-an, ya, namanya juga dulu Permina, baru tahun 1968 dirubah nama Permina menjadi Pertamina. Nah, sementara Balikpapan mulai diperluas karena ditemukan minyak itu awal tahun 1900-an. Ya, mungkin sekitar 40 tahun sebelum Indonesia merdeka, kita di Balikpapan sudah mulai pelan-pelan dibangun kilang, ya, refinery unit 5 yang sekarang ya milik Pertamina. Nah, rumah Dahor ini adalah rumah rumah karyawan dibangun tahun 1920-an dengan rumah adat seperti rumah adat Kalimantan, ya. Ya, seperti rumah adat Lamin Dayak atau rumah adat Banjar, ya, karena modelnya rumah panggung, ya. Jadi tahun 1920-an dia bikin rumah panggung ini karena di depan itu bisa langsung lihat pantai, langsung lihat kilang. Belum ada ruko, belum ada pasar Pandansari, belum ada rumah penduduk. Langsung lihatlah laut, lihat Teluk Balikpapan, langsung lihat kilang. Kalau sekarang nggak bisa nih, sudah ada ruko-ruko, jadi nggak bisa lihat lagi sudah. Ya, saya sudah ada dokumentasinya bagaimana waktu-waktu air laut, maka perusahaan Belanda itu mengantisipasi supaya rumah itu tidak banjir. Di rumah utamanya dibuatkan rumah panggung model rumah ininya beton, kemudian juga ada semacam kayu ulin, ya, supaya rumahnya dibuat panggung. Tingginya kurang lebih 2 meter, kemudian dari lantai sampai ke bagian atas plafon itu kurang lebih 4 meter, kemudian dari bagian plafon sampai atasnya atap itu 2 meter. Jadi kurang lebih tingginya dari tanah sampai atas itu 8 meter. Nah, rumah Dahor itu selain karena dibuat rumah panggung karena mengantisipasi air-air laut, itu tadi juga kearifan lokal seperti yang saya sebut tadi, juga menghindari hewan-hewan buas untuk tidak gampang masuk ke dalam rumah, ya. Nah, Dahor sendiri itu adalah nama kampung, ya. Nama Kampung Dahor berada di Kabupaten Tabalong. Nah, Kabupaten Tabalong di mana? Tahu nggak? Tahu Tabalong di mana? Kabupaten Tabalong? Hah? Kutai. Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dulu yang bilang, ya. Nah, jaraknya kurang lebih 250 kilo, ya, dari Penajam sampai ke Kabupaten Tabalong sana kurang lebih 250 kilo. Nah, di Kampung Dahor itu perusahaan minyak BPM menemukan sumur minyak di Kampung Dahor. Maka di Kampung Dahor itu diberi nama sumur minyak Dahor. Yang membuat itu adalah perusahaan yang sama yang ada di Balikpapan, yaitu BPM. Ya, maka perusahaan minyak yang ada di Balikpapan memberi nama komplek perumahan di Kebun Sayur ini, dekat komplek rumah karyawan ini, dengan nama Jalan Dahor, sebagai bentuk mereka mengingat dan mengenang tentang sumur-sumur minyak yang mereka pernah temukan. Itu di Jawa juga begitu, di Sumatera begitu juga. Komplek-komplek perumahannya Pertamina itu biasanya memberi nama jalan tuh yang berdekatan dengan tempat di mana mereka ditemukan minyak. Nah, kemudian cagar budaya ditetapkan 2011 itu karena cagar budaya, ada yang tahu nggak cagar budaya itu apa?
Ya, cagar budaya itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, jadi cagar budaya itu adalah warisan budaya yang memiliki nilai penting ya, baik itu benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya, baik itu di air maupun di darat yang memiliki nilai penting untuk pendidikan dan pengetahuan, keagamaan dan kebudayaan melalui sebuah penetapan. Jadi cagar budaya itu harus ada penetapan oleh wali kota atau bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 dan usianya minimal 50 tahun. Kalau rumah kakeknya, neneknya sudah usia 50 tahun tapi tidak memiliki nilai sejarah, nggak bisa disebut cagar budaya, ya. Dan itu harus ada tim ahli cagar budaya yang menetapkan, ya. Nah, kemudian komplek perumahan ini untuk rumah-rumah karyawan semua itu berawal dengan adanya ditemukan minyak oleh seorang geologi asal Belanda namanya Jacobus Hubertus Menten. Nanti fotonya ada di dalam. Jadi di sana dia datang ke Balikpapan, itu awalnya dia ke Sanga-Sanga dulu mencari batu bara, ketemu minyak, cuma letaknya itu dekat aliran Sungai Mahakam, sehingga kalau mau dikirim ke luar daerah itu kapal-kapal besar itu nggak susah kalau mau datang ke aliran sungai atau keluar aliran sungai, ya. Maka Jacobus Hubertus Menten dengan meminta izin Sultan Kutai, namanya Sultan Haji Muhammad Sulaiman, nama bandara Sepinggan sekarang, meminta izin kepada Sultan Kutai supaya dia bisa diizinkan mencari tempat pengapalan dan pergudangan itu yang lokasinya dekat pantai atau laut. Jadi Balikpapan, Samarinda, Samboja, Kutai itu di bawah tanahnya itu milik Kesultanan Kutai, ya, termasuk Balikpapan. Jadi Sultan Haji Muhammad Sulaiman memberi izin pada Jacobus Hubertus Menten mencari tempat pengapalan dan pergudangan posisinya di Balikpapan. Nah, kemudian Jacobus Hubertus Menten bersama timnya sekarang mereka ke Balikpapan itu berada di daerah pantai dekat Pulau Tukung. Tahu Pulau Tukung? Ya, kalau di dekat Melawai atau Pulau Babi ya. Nah, di pantai situ dia menemukan rembesan minyak. Maka Jacobus Hubertus Menten berpikir bukan hanya ada minyak di Sanga-Sanga, kemungkinan juga ada di Balikpapan. Maka dia lari ke darat, posisinya itu di bawah Gunung Komendur. Tahu Gunung Komendur? Di mana? Lapangan Merdeka sana gitu ya. Iya, KP Puncak. Iya betul. Ya, KP Puncak. Atau di bawah itu di bawahnya Gunung Komendur atau di atas, persisnya di atas Gunung 10. Jadi berdekatan Gunung Komendur sama Gunung 10 sampingan aja. Gunung 10 tahu di mana? Hah? Di mana? Gunung 10 itu kalau kalian lewat jalan minyak, misalnya dari arah Karanganyar atau dari arah Rapak gitu ya, mau ke arah Karanganyar, mau ke arah Lapangan Merdeka lewat jalan minyak, itu kalau sore-sore biasanya orang kasih makan buat monyet-monyet. Nah, di atas itu ada bukit namanya gunung, namanya bukit tapi disebut gunung. Gunung Sari, Gunung Guntur, Gunung Malang, bla 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 ya. Gunung semua di Balikpapan ini disebut Gunung 10. Nah, di atas Gunung 10 itu Jacobus Hubertus Menten menemukan sumur minyak pada tanggal 10 Februari tahun 1897 yang kemudian dijadikan hari ulang tahun Kota Balikpapan. Ya, jadi minyak itu sudah ditemukan kurang lebih sudah 127 tahun yang lalu. Dan rumah Dahor dibangun tahun 1920-an, usianya sudah 100 tahun yang lalu. Sebelum bapak saya lahir. Atau mungkin sebelum nenek saya lahir, ya, atau KI saya lahir.
Kakeknya lahir tahun berapa atau bapaknya lahir tahun berapa? Tahun 70-an kali ya. Kurang lebih sama seperti saya, tahun 70-an. Jadi sebelum Dahor sudah dibangun, orang tua kita sudah belum hidup, belum lahir. Nah, rumah ini dulu awalnya waktu dibangun tahun 1920-an, kembali lagi sebelumnya, setelah dia menemukan minyak, maka mulailah Yakobus Hubertus Menten membuat semacam kilang, tapi kilangnya sederhana, ya. Yang penting ada tangki, ada tempat karyawan tinggal, gitu ya. Baru dia mulai cari pekerja dari luar. Ada pekerja dari Banjar, dari Jawa, bahkan dari Tiongkok dan dari India untuk menjadi pekerja minyak. Maka dibangunlah komplek-komplek perumahan ini. Ada di Gunung Dups, ada di Karanganyar, ada di Panorama, ada di Kebun Sayur, sekarang Jalan Dahor, ada di Gunung Gunung Pipa, ada Jalan Batu Butok. Gunung Pipa tahu ya? Ya, Jalan Batu Butok tahu? Tahu lah ya, orang Balikpapan harus tahu lah, ya. Nah, dibangunlah komplek-komplek perumahan supaya rumah-rumah karyawan itu bisa tempat tinggal dia bersama keluarganya, ya. Jadi yang di Dahor ini itu dibangun awalnya kurang lebih 40 rumah, sekarang tinggal 10. Dari tinggal 10 rumah itu 2 rumah ini dikosongkan untuk kunjungan masyarakat. Di sini kunjungan untuk pendidikan dan sejarah. Kalau pariwisata untuk perpustakaan di belakang kalian, rumah nomor 6. Yang sisanya 8 rumah itu masih dipakai rumah karyawan Pertamina untuk tinggal bersama keluarga. Nah, kemudian semakin berkembang, maka mulai dibangun infrastruktur pendukung. Apa aja itu? Misalnya di Balikpapan sebelum Indonesia merdeka sudah ada bandara. Bandaranya sudah ada 2, bandara sipil, bandara militer. Yang sipil itu Bandara Sepinggan sekarang, ya, Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Lalu ada bandara militer, di depannya Pantai Manggar. Sudah ada pelabuhan, sampai sekarang pelabuhannya masih sama seperti itu dekat Pulau Tukung. Sudah ada rumah sakit, ya, sebelum Indonesia merdeka loh ya, rumah sakit perusahaan minyak BPM. Sudah ada bioskop, sudah ada kolam renang, ya, sudah ada lapangan tenis, sudah ada lapangan bowling, sudah ada kafe, ada tempat olahraga, lapangan semacam stadion ya, bukan stadion ya, tapi buat jogging itu sudah ada di Balikpapan. Jadi sudah tidak kalah bersaing dengan kota-kota yang ada di Surabaya, seperti Surabaya, ada di Jawa seperti Surabaya, Semarang, Bandung atau Batavia, karena ada sentuhan infrastruktur orang-orang Belanda. Jadi sudah keren loh Balikpapan itu. Ada yang mau bertanya nggak sebelum saya lanjut? Atau lanjut ya? Oke. Ya. Emberan minyak di Gunung 10 itu. Gunung 10 nih. Itu sumur Matilda, Kak? Iya. Iya. Iya, saya belum nyebut tadi ya namanya. Oh iya, namanya kemudian sumur yang ditemukan 10 Februari 1897 di Gunung 10 itu namanya diberi nama sumur Matilda. Matilda itu nama putri Yakobus Hubertus Menten. Ya. Nanti kalau berkeluarga punya anak cewek kasih Matilda enggak apa-apa. Ya kan? Iya. Rasanya belum ada yang beri nama anak Matilda itu orang Balikpapan. Nama orang Belanda ya. Ya. Nah, tapi sampai di mana tadi ya? Sampai infrastruktur ya. Nah, semakin terus berkembang, kilang minyak terus berfungsi dengan baik, makin membesar, maka pada tahun awal 1942 datanglah tentara Jepang. Itu dari Filipina, dia turun ke Tarakan. Tarakan di mana? Iya, Kalimantan Utara. Ya. Nah, baru dia turun ke Balikpapan pada Januari 1942 untuk merebut kilang Balikpapan.
ya. Bahkan karyawan pekerja minyak BPM yang ada di Balikpapan itu tidak dengan ikhlas menerima kilang Balikpapan untuk diambil oleh tentara Jepang, sehingga beberapa lokasi di daerah kilang itu dibakar oleh karyawan pekerja minyak BPM yang di Balikpapan, sehingga tentara Jepang menjadi murka sehingga ada puluhan karyawan pekerja minyak termasuk para dokter, perawat yang kemudian dibunuh, kemudian dipenggal lehernya yang posisinya dekat di belakang pantai benua Patra, ya. Nah, setelah dia merebut kilang Balikpapan, barulah tentara Jepang turun ke Jawa untuk menyerang Jawa. Karena apa dia rebut dulu kilang Balikpapan? Karena untuk kebutuhan perangnya, bahan bakarnya untuk pesawat tempur, tank, kapal perang, atau mobil-mobil perang, nah itu dia butuh bahan bakar dengan mengambil alih kilang Balikpapan. Kilang BPM itu setelah dia rebut untuk kebutuhan perangnya itu barulah dia ke Jawa. Jadi keren ya, Balikpapan ini sejarahnya keren loh, ya. Bisa kita sampaikan nanti ke anak cucu kita nanti, ya. Iya, sudah berkeluarga punya anak nanti disampaikan lagi supaya sejarah kota Balikpapan itu tidak kalah bersaing dengan sejarah-sejarah yang ada di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera. Apalagi kalau kita lahir di Balikpapan atau lahir di luar Balikpapan nggak apa-apa, kemudian dia bermukim di Balikpapan, maka dia harus mencintai kotanya. Karena dia hidup, tumbuh, berkembang di kota Balikpapan, ya cintai kota Balikpapan. Setuju? Setuju, ya. Nah, kemudian barulah tahun 45 tentara sekutu divisi 7 Australia, Amerika, Belanda menyerang Jepang. Dan Balikpapan dibom dulu selama 20 hari sebelum dia datang lewat laut menyerang Jepang di Balikpapan. Dibom dulu 20 hari. Sehingga beberapa infrastruktur yang tadi saya sebut menjadi hancur kena bom. Ya. Beruntung rumah Dahor itu tidak dibom. Sehingga masih bisa kita lihat sampai sekarang. Saksi bisu infrastruktur pada saat zaman kolonial dulu. Ya. Nah, baru kemudian 2011 setelah Pertamina ada, maka direvitalisasi, kemudian diperbaiki, nasionalisasi, perusahaan BPM sekarang jadi milik Pertamina, jadi rumah karyawan Pertamina, kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya pada 2011, kemudian sejak 2015 rumah karyawan ini kemudian ditutup, dikosongkan, sekarang menjadi buat pendidikan dan sejarah. Jadi sering dikunjungi, kurang lebih 300 sampai 400 pengunjung datang ke Dahor per bulan. Ya. Kalau ukuran Balikpapan tuh udah banyak gitu. 400 pengunjung per bulan itu sudah cukup banyak kalau di Balikpapan. Terutama yang berhubungan dengan sejarah. Ya. Mulai anak-anak TK sampai mahasiswa, masyarakat Balikpapan, wisatawan di luar Balikpapan, tapi lokal Indonesia, bahkan wisatawan dari luar negeri datang. Kemarin hari Minggu Pak Ganjar Pranowo, ya mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode, sekarang beliau jadi Ketua Umum Pengurus Pusat Alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dia datang ke Dahor. Ya. Jadi ini sebuah kebahagiaan buat kita orang Balikpapan. Harusnya kita mencintai cagar budaya kita, sejarah kota kita. Kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip dengan di luar Kalimantan, boleh. Oh, adat istiadat Jawa, adat istiadat Sumatera, Sulawesi, Papua, Ambon, Nusa Tenggara, boleh, silahkan mencintai. Tetapi karena kita tinggal dan lahir di kota Balikpapan, maka jangan lupa untuk tetap mencintai kotanya, yaitu Balikpapan. Kubangun, kujaga, kubela. Ya, mungkin itu saja. Tapi sebelum kita naik ke dalam, saya kasih informasi tentang bagaimana yel-yel cagar budaya. Supaya tahu nih, ya,
Nanti saya kasih contoh ya. Cagar budaya, tangan kanannya, kunjungi, lindungi, lestarikan. Love ini. Ya, wonderful ya. Cagar budaya, kunjungi, lindungi, lestarikan. Museum di hatiku, tangan kanan. Ya, museum di hatiku. Baru SMP, IT, Mutiara Rahma, apa biasanya belakang yel-yelnya apa? Atau gini aja kasih Jaya Jaya Jaya. Ya. SMP IT Mutiara Rahma, Jaya Jaya Jaya. Harus begitu dong. Coba berdiri dulu kita, berdiri. Kita yel-yel dulu. Ya. Ya, sebentar lagi kita menuju sholat Jumat. Ya, berdiri. Ayo semangat, semangat. Ya. Kalau saya semangat, pengunjung harus semangat ini. Ya. Oke, kita mulai ya. Kita coba yel-yel cagar budaya, museum, dan SMP IT Mutiara Rahma ya. Kita mulai 1, 2, 3. Cagar budaya, kunjungi, lestarikan. Museum di hatiku. SMP IT Mutiara Rahma, Jaya Jaya. Tepuk tangan dulu. Nah, ulangin. Kalau Mutiara Rahma ini suaranya nyaring banget ya. Ya kita ulang ya, supaya semangat suaranya ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Cagar budaya, kunjungi, lindungi, lestarikan. Museum di hatiku. SMP Ita Mutiara Rahma, Jaya. Tepuk tangan dulu. Iya. Oke, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan secara singkat ya. Silakan masuk ke dalam.